mempelajari untuk ini materi hari ini. Oh, kira-kira ibunya masuk nggak ya? Masuk, ibu tuh nggak pernah nggak masuk, ibu tuh kan rajin. Oh iya ya. Nggak pernah dia nggak masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Tidak ada yang kena virus corona kan? Alhamdulillah tidak, Bu. Nah, harus jaga kesehatan ya. Sebelumnya jaga jarak dulu 1 meter. Dan lihat kalau misalkan ada sampah di bawahnya silakan diambil, dibuang ke sampah. Udah bersih ya? Sudah, Bu. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih kepada ketua kelas. Untuk teman-temannya masuk semua? Alhamdulillah masuk, Bu. Masuk Bu Nihil. Iya. Nah, jadi Ibu ingin bertanya, untuk anak-anak, apakah masih ingat kita minggu lalu pertemuan sebelumnya belajar materi tentang apa? Sistem pernapasan, Bu. Organ pernapasan Bu. Nah, iya tentang sistem Pernapasan. pernapasan. Nah, adakah yang masih ingat apa itu sistem pernapasan? Saya Bu. Ya, coba Anggi. Sistem pernapasan adalah suatu proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, iya. Nah, ada yang bisa melengkapi? Saya, Bu. Yang di belakang, silakan nak. Sistem pernapasan adalah suatu sistem yang sangat penting bagi manusia, tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sistem pernapasan adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dengan menggunakan alat pernapasan. Ya, bagus, kita kasih aplaus dulu untuk teman kalian. Jadi sudah. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Itu ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu membuktikan bahwa pernapasan menghasilkan CO2 dan H2O. Dan yang kedua, peserta didik dan anak-anak sekalian mampu menuliskan reaksi kimia dari percobaan yang dilakukan. Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, anak-anak, hari ini Ibu membawa kaca. Menurut kalian, kenapa Ibu membawa kaca hari ini? Untuk bercermin, Bu. Bukan. Nah, jadi Ibu tuh mau mensimulasikan, misalkan kalau Ibu menghembuskan napas ke kaca yang bersih ini, apa yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi pada kaca yang bersih ini? Kaca itu akan buram Bu. Kacanya kan berembun, Bu. Nah, kenapa kacanya itu bisa buram dan berembun jika Ibu hembuskan ke kaca yang bersih ini? Ayo, Bu. Ya, Karena saat Ibu mengeluarkan napas, maka akan menyebabkan mengeluarkan H2O. ya. Apakah udara hasil pernapasan itu hanya H2O saja? Tidak. Ya, kenapa tidak, Anggi? Karena sistem pernapasan itu juga mengeluarkan CO2 Bu. Ya, udara pernapasan itu tidak hanya H2O saja, tapi juga CO2. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa pernapasan itu menghasilkan CO2 dan H2O? Nah, pasti kalian bingung kan? Nah, jadi hari ini kita akan melakukan percobaan untuk menguji udara pernapasan itu menghasilkan CO2 dan H2O dengan media kapur dan kaca ini nanti. Nah, sebelumnya Ibu bagi dulu kalian ke dalam kelompok. Untuk yang barisan pertama, ini kelompok 1, dan yang belakang itu kelompok 2. Minggu kemarin Ibu juga meminta kalian membawa alat dan bahannya kan? Ya, Bu. Nah, Ibu suruh membawa 1 buah aqua gelas atau kaca beserta pipetnya. Silakan kumpulkan dulu di depan. Sini saja kita letakkan. Nah, jika sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, Ibu akan membagikan. Ini ada LKPD-nya, lembar kerjanya. Silakan kalian baca dulu LKPD-nya dan nanti akan Ibu jelaskan. Nah, silakan perhatikan ke depan. Untuk langkah kerja, kalian melakukan percobaan ini nanti. Kita melakukan 2 percobaan. Percobaan yang pertama itu untuk menguji kandungan H2O, dan percobaan kedua itu menguji kandungan CO2-nya. Nah, untuk langkah kerja yang pertama, untuk percobaan untuk H2O, kalian tinggal hembuskan napas ke kaca yang bersih ini. Kemudian kalian amati perubahan yang terjadi. Dan kalian masukkan hasilnya ke dalam tabel hasil yang ada di LKPD. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, selanjutnya
untuk percobaan kedua, ini untuk percobaan keduanya. Yang pertama, ini Ibu sudah menyediakan ada kapur sirih bubuk dan air. Nah, ini air biasa. Nanti kalian masukkan 1 sendok bubuk ini, kalian lihat 1 sendok bubuk kapur ini ke dalam air ini secukupnya. Kemudian kalian buat larutannya. Setelah itu kalian endapkan selama 5 menit sampai airnya kembali menjadi jernih. Sampai di sini paham? Saya mau tanya, Iya. kenapa harus kapur sirih? Karena kapur sirih ini berfungsi untuk mengikat karbon dioksida. Selain kapur sirih, apakah ada bahan lain? Karena untuk percobaan ini untuk lebih mudahnya kita gunakan kapur sirih saja, seperti itu. Nah, jika sudah paham nanti setelah kita larutkan kapur sirihnya dan endapkan, air endapan yang sudah jernih itu kalian masukkan ke dalam gelas A dan gelas B. Nah untuk gelas A nanti kalian tiupkan airnya selama kurang lebih 2 menit, dan untuk air kapur yang B hanya kalian diamkan dan tidak kalian tiupkan, itu hanya pembandingnya saja. Sudah paham anak-anak? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Jika sudah nanti kalian melakukan percobaan, hasilnya langsung kalian tulis di dalam LKPD. Jika sudah, silakan kelompoknya melakukan percobaan. Itu A. Ini B. Silakan dilarutkan dulu ya anak-anak, 1 sendok ini dilarutkan. Tapi 1 sendok Ini Dulu, ini hasil yang Nah, setelah dilarutkan sudah, ini kita endapkan dulu selama kurang lebih 15 menit sampai airnya kembali menjadi jernih. Nah, apakah ini sudah mengendap? Sudah, Bu. Nah, boleh kalian tuangkan, ukurannya itu sama nanti. Yang untuk A ditiupkan, yang ini tidak ya. Ayo silakan. Semuanya nggak? yang ini kedingin. Kamu langsung aja tiup yang ini. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, jadi udah kelihatan kan perubahannya? Udah, Bu. Kok bisa beda ya, Bu? Nah, nanti hasil percobaan ini kalian masukkan ke tabel yang hasil yang LKPD ya, Nak ya? Iya, Bu. Nah, kalau percobaan yang ini sudah selesai, lanjut ke percobaan kaca. Udah langsung ya, Nak ya? Kok ada embun ya? Iya, ternyata ada embunnya, ada kayak air, ada airnya juga. Ya, kok bisa gini ya? Iya. Bu. Iya. Kok hasil yang percobaan kedua ada embunnya ya? Nah, itu kenapa dia ada embunnya? Karena dia mengandung H2O atau uap air. Nah, itulah kenapa dia ada titik-titik embun. Nanti hasilnya juga kalian masukkan ke LKPD ya, Nak ya? Nah, berarti semua percobaan sudah dilakukan? Sudah, Bu. Jika sudah, kalian boleh bereskan dulu untuk percobaannya di depan. Dan kalian boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, untuk anak-anak sekalian, kalian itu kan sudah melakukan percobaan. Silakan kalian tulis di lembar kerja peserta didik yang telah Ibu bagikan, tulis di tabel hasilnya, hasil percobaan kalian, baik itu percobaan pertama dan percobaan kedua. Ibu beri waktu kurang lebih 5 menit. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai berdiskusi dengan kelompoknya? Sudah, Bu. Nah, jika sudah selesai, kelompok mana nih yang pertama yang mau mempresentasikan hasil percobaan dan pengamatannya? Ayo, Bu. Ya, kepada Ananda silakan ke depan presentasikan kepada temannya dan bagaimana reaksinya.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan percobaan yang pertama, yaitu mengenai larutan kapur. Dari hasil percobaan diketahui bahwa larutan kapur yang ditiup mengalami warnanya menjadi keruh. Nah, hal itu disebabkan karena adanya reaksi antara air kapur dengan napas karena kita meniupnya tadi. Sehingga dari hasil tadi didapatkan reaksi kimia yaitu CaH2 ditambah CO2. Untuk reaksinya Sama Bu. ya, terima kasih kepada Gita. Kita kasih aplaus dulu untuk teman kalian. Silakan kembali ke tempat duduk. Nah, berarti tinggal satu kelompok lagi yang akan menjelaskan mengenai percobaan Yang kaca yang dirumuskan. Nah, selanjutnya Ibu minta kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan bagaimana hasil percobaan dan pengamatannya tadi. Kepada kelompok 2, disilakan. baik Bu. Ini. Baiklah, di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tadi mengenai percobaan pada kaca yang kami menghembuskan Nah, ayo anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan hasil percobaan kita pada hari ini? Saya Bu. Ya, kepada Anggi silakan. Dapat disimpulkan bahwa proses pernapasan itu menghasilkan H2O dan CO2 Bu. Ya, siapa yang bisa melengkapi nih? Jawaban Anggi kan sudah benar. Nah, siapa yang mampu melengkapi jawaban dari Anggi tadi? Bu, Ya, kepada Gita silakan. bahwa pernapasan menghasilkan H2O plus CO2 dapat dibuktikan dengan percobaan yang dilakukan tadi, yaitu di mana pada percobaan pertama mengenai kapur, air kapurnya setelah ditiup atau dicampurkan dengan napas akan berkeruh, sedangkan pada kaca yang diberi hembusan napas akan menghasilkan uap air, dan itu cukup membuktikan bahwa pernapasan mengandung H2O plus CO2. Ya, bagus sekali, kita kasih aplaus dulu untuk teman kalian. Jadi hari ini kalian sudah bagus, sudah mampu membuktikan udara hasil pernapasan dan mampu menuliskan reaksinya. Berarti tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Ibu apresiasi dulu, kita tepuk tangan sekali lagi untuk kalian. Nah, karena kalian sudah bersemangat, Ibu ini mau melakukan evaluasi. Kalian siapkan kertas lembar, kita post test. Ya Bu. Ya Bu. Ya, siapkan kertasnya. Pena aku tak ada nih. Ini ada pena Ibu. Izin juga Bu. Saya mau pinjam juga Bu. Ini satu lagi. Soalnya satu saja. Anak-anak, karena hari ini kalian sudah bersemangat dan melakukan percobaannya dengan serius, Ibu punya hadiah untuk kalian. Yeay. Nah, nanti ini bagi-bagi ya sama teman-temannya makanannya. Ya Bu, makasih. Nah, Terima kasih Bu. ya, sebelum kita pulang, Ibu mau kalian berdoa dulu. Semoga ilmu yang kalian dapat ini bermanfaat. Ibu minta kepada ketua kelas, silakan memimpin doa. Baiklah, sebelum kita pulang dan tutup materi untuk hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing.